Saudara, Anda menyaksikan pasca debat Pilpres 2024. Kita akan langsung ke venue debat di Istora Senayan, Jakarta, di mana debat baru saja berakhir beberapa waktu yang lalu dan saat ini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta tim paslon masih berada di dalam venue debat yang diselenggarakan malam hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Ini adalah debat ketiga yang diikuti oleh pasangan calon presiden. Tadi kita sudah saksikan bagaimana pasangan calon presiden dari nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan, kemudian nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo di nomor urut 3 mengikuti debat ketiga pada malam hari ini yang berlangsung sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Kita akan langsung ke rekan saya, ada Dian Silitonga di venue debat di Istora Senayan, Jakarta untuk menggambarkan seperti apa situasi terkini langsung dari sana. Dian, silakan laporan Anda. Ya, Livi, kita baru saja selesai menyaksikan debat kedua calon presiden dan tadi kalau bisa digambarkan ini suasananya cukup meriah begitu ya karena berkali-kali pendukung masing-masing paslon ini kemudian menyorakkan atau menyerukan dukungannya kepada masing-masing paslon yang didukung saat berargumentasi di panggung debat. Nah, kalau kita perhatikan tadi saat debat atau selama debat ini utamanya adalah bagi pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 yakni Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ini cukup sengit begitu ya berargumentasi di panggung debat. Kalau kita perhatikan tadi ada sejumlah topik yang memang menjadi topik debat pada malam hari ini yang kemudian juga dibahas oleh masing-masing calon presiden. Kalau saya boleh spesifikasi tadi Anies Baswedan juga beberapa kali mengkritik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait dengan kinerjanya di bidang pertahanan. Nah, kalau boleh saya ceritakan, Livi, tadi juga Anies mengkritik soal kinerja Prabowo Subianto di bidang pertahanan, utamanya adalah soal pembelian alutsista begitu ya, dinilai tidak efektif karena sesungguhnya Indonesia anggaran pertahanannya cukup tinggi, tetapi dialokasikannya hanya untuk pembelian alutsista saja. Padahal ada ancaman-ancaman domestik yang mungkin luput atau tidak diperhatikan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian juga tadi selama debat ada pembahasan soal utang luar negeri begitu ya yang kemudian juga tadi disebut oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahwa meskipun Indonesia punya utang luar negeri yang tinggi tetapi Indonesia tetap disegani di internasional karena tidak pernah mengalami gagal hutang dan kemudian juga Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti hati-hati terhadap hutang infrastruktur yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan kemudian juga Anies juga tadi menyatakan bahwa seharusnya Indonesia ini GDP-nya angkanya adalah 30% yang kemudian juga tadi dikritik oleh Prabowo Subianto. Jadi memang suasananya cukup hangat begitu ya, Livi, tadi panggung debatnya ada banyak hal juga yang tadi dibahas. Contohnya soal bagaimana globalisasi begitu ya, komitmen dari masing-masing capres untuk membawa budaya dan juga ekonomi Indonesia ke dunia internasional melalui delegasi-delegasi, terutama mendorong diaspora untuk menjadi wakil Indonesia menyampaikan budaya dan juga sistem ekonomi Indonesia ke kancah internasional. Nah, debatnya sudah selesai, tentu ini menjadi momentum begitu ya bagi masyarakat untuk melihat masing-masing ide dan juga gagasan dari masing-masing calon presiden untuk memantapkan hati. Nanti pada 14 Februari akan memilih siapa untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Sementara demikian saya kembalikan ke Anda di studio, Livi. Dian, apakah seluruh pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden sudah meninggalkan venue debat atau saat ini masih berada di dalam venue? Ya, nampaknya masih berada di dalam venue. Jadi kami belum memantau seluruh paslon capres-cawapres keluar dari venue, Livi. Jadi memang biasanya selesai debat akan diarahkan dulu ke ruang transit begitu ya untuk mungkin beristirahat, mengganti pakaian dan lain sebagainya. Baru nanti juga diarahkan untuk menemui wartawan yang sudah bersiap untuk melakukan konferensi pers, menyampaikan
pernyataan setelah debat begitu. Nah, kemudian setelah itu barulah nanti masing-masing pasangan calon capres dan juga cawapres meninggalkan venue bersama dengan seluruh tim ses. Nah, jadi sampai dengan saat ini kalau kami pantau seluruh paslon masih ada dalam venue dan masih persiapan untuk nanti melakukan konferensi pers. Kita akan dengarkan nanti apa saja pernyataan yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, seperti apa kesannya dan apa nanti evaluasi yang mungkin akan disampaikan oleh masing-masing paslon dari debat kedua calon presiden malam hari ini. Livi. Terima kasih laporan Anda langsung dari venue debat calon presiden di Istora Senayan, Jakarta. Saudara, selamat malam. Kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat ketiga Pilpres 2024. Ketiga calon presiden sudah memaparkan bagaimana visi misi mereka hingga beradu gagasan dalam tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita langsung bahas bagaimana debat capres tadi. Sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas ada Zulfikar Amir, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, apa kabar? Kabar baik, kita sapa juga ada Bobi Adityo Rizaldi, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat malam Mas Bobi. Mbak Livi. Ada juga kita sapa Islah Bahrawi dari tim sukses atau tim ses Ganjar Mahfud. Selamat malam. Selamat malam Mas Islah. Dan ada panelis 2 orang pada malam hari ini. Beliau adalah Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus dosen ilmu politik FISIP UI. Selamat malam. Dan juga Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Selamat malam. Saudara, kita akan kembali ke venue debat malam hari ini untuk mendengarkan keterangan pers dari pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dimulai dari sekarang, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Pak, saya Rista dari iNews mau nanya, di dalam debat tadi Bapak sempat menyampaikan sejumlah data dan fakta. Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah Bapak merasa puas dengan debat pada malam hari ini, di mana pada saat memaparkan data itu sempat ada perdebatan dengan paslon lainnya? Terima kasih Pak. Enggak, saya tidak berbicara puas atau tidak puas. Tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, saya yang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Ada yang lain? Silakan moderator. Siapa yang? Malam Pak Ganjar, Ya. Zulnis dari TVRI News Jakarta Pak. Oke. Pak, tadi Pak Prabowo berkali-kali menyatakan ingin membuka datanya kalau ada waktu yang cukup atau di forum yang lebih terbuka. Apakah Pak Ganjar nanti ke depannya akan menagih janji tersebut untuk mengadakan debat mungkin Pak di luar debat yang digelar oleh KPU ini? Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Ada lagi? Cukup? Oke ya, makasih teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ganjar dan Pak Mahfud atas waktunya. Dan sesaat lagi kita akan juga mengikuti Q&A dengan... Baik, itu dia tadi keterangan pers yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan kita langsung ke panelis.
Ada Pak Aditya dan juga Pak Teguh. Saya ke Pak Teguh dulu. Kalau kita bicara soal tadi perdebatan soal data yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan terjadi bersama dengan Pak Prabowo tadi, gimana Anda melihat itu? Pak Ganjar terlihat sangat berhati-hati dengan data. Beliau sangat menghargai riset dan beliau berkesimpulan bahwa sekaranglah untuk adu data, bukan di forum yang lain. Dan ini menunjukkan rasa percaya diri pada beliau bahwa kelak kalau memimpin Indonesia, data itu harus beradu dengan data sampai akhirnya menjadi keputusan yang final atas nama Republik Indonesia. Jadi saya berpikir ini merupakan suatu tradisi baru bahwa pengambilan keputusan itu dibuat dengan data dan beliau tidak mudah percaya dengan data yang dikemukakan oleh siapapun. Oke, saya ke Pak Aditya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda melihat proses debat tadi? Iya, kalau misalkan kita bandingkan dengan 2 debat sebelumnya, saya sebenarnya sudah mulai happy ya. Happy itu dalam pengertian banyak hal-hal substantif yang tadi kita dengarkan dan kita simak dengan baik. Sebagai contoh misalkan tadi sudah banyak soal data, terus kemudian bicara juga soal terkait dengan apa saja yang dilakukan sebagai incumbent, terutama ke Pak Prabowo, itu apa saja yang bisa dilakukan dan sebagainya. Jadi artinya kita punya mungkin yang tadi sudah disinggung oleh narasumber adalah kita punya tradisi yang mulai bagus ini ya. Bahwa kita punya edukasi yang tadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ganjar, edukasi ke publik itu sudah mulai kelihatan. Bahwa hari ini bukan bicara lagi 5 tahun lalu, bicara politisasi identitas dan sebagainya, tapi kita sudah mulai kelihatan bicara program. Seperti yang juga pernah saya sampaikan juga berulang kali bahwa pemilih kita sedang menunggu itu Mbak. Pemilih kita sedang menunggu sebenarnya Anda bertiga itu sebagai paslon punya apa untuk masa depan Indonesia dengan isu-isu yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan ini di debat berikutnya juga kita akan bicara juga soal data-data yang bisa saling di cross check dan kemudian disaling disamakan apakah memang itu benar, salah dan sebagainya. Jadi saya pikir itu sesuatu yang baik lah untuk ke depan. Baik. Saya ke tim saya ke Pak Zulfikar. Ya. Bagaimana Anda tadi melihat jalannya debat? Sebelum Anda menjawab, saya jeda sejenak untuk mendengarkan keterangan pers dari Pak Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, Pak Anies, Pak Muhaimin, izin saya Galuh dari Sindo News TV. Pak Anies selama debat seperti tidak puas begitu ya dengan kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan selama 5 tahun dan juga banyak bertentangan dengan statement-statement Pak Prabowo juga banyak kalau kita melihat seperti menyindir ini alasannya seperti apa Pak? Ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Dan ketika di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itulah kita akan melakukan koreksi. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengutip kata-kata Panglima Jenderal Sudirman, hendaknya perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Karena itu jangan lakukan kompromi dalam urusan etika. Karena ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan, angkatan perang, maka etika itu menjadi nomor 1. Itulah sebabnya mengapa kami betul-betul memastikan ini harus dijunjung tinggi. Dan kami menyampaikan bahwa ada persoalan selama ini. Kami sampaikan sebagai bagian dari keinginan untuk Republik ini aman. Keinginan dari Republik ini bisa mempertahankan keselamatan setiap keluarga. Jadi ini adalah usaha kita untuk memastikan bahwa keamanan itu nyata. Jadi ketika tadi saya sampaikan ini adalah urusan negara, ini adalah urusan policy. Itulah sebabnya mengapa kami sampaikan gagasan-gagasan tadi. Dan dengan begitu kami percaya rakyat Indonesia nanti bisa menyandingkan, bisa mengambil preferensi, bisa mengambil keputusan mana yang lebih tepat. Siapa yang lebih tepat untuk dititipkan keselamatan, keamanan bagi bangsa kita. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan rekan media yang masih ingin bertanya.
Selamat malam Pak Anies, saya Gi dari era.id. Izin bertanya Pak, tadi itu di dalam debat beberapa kali kan Pak Prabowo mengajak Pak Anies buat ngopi bareng untuk menjabarkan data ya. Apakah ajakan ngopi itu akan disetujui gitu Pak, diterima gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga Pak Prabowo menyinggung bahwa Pak Anies itu tidak cocok untuk berbicara soal etik. Itu aja sih Pak. Oh sama satu lagi, ada titipan rekan. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya, terima kasih, itu aja Pak. Ya, gini. Pertama, Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi. Supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting. Dan transparansi itu diwujudkan. Bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, pertanyaan kami adalah bagaimana standar etika dan kepemimpinan di bidang pertahanan. Seperti saya katakan tadi, semakin kompleks organisasi, semakin harus menjunjung tinggi nilai. Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya, siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden, siap ditanya apa saja oleh siapa saja. Dan prinsip itu yang harusnya dipegang. Menurut saya kita harus fokus pada jawabannya apa, standar etikanya di mana. Apakah kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi etika, sehingga dihormati sampai dengan hari ini. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Baik, kita masih ada waktu 4 menit, kami persilakan untuk bertanya. Tolong dibantu untuk mic-nya. Selamat malam Pak Anies, saya Rino Reksa dari SCTV. Izin bertanya Pak, yang pertama tadi soal lahan ketika Anda mengkoreksi dinilai Pak Prabowo sebagai jawaban yang salah juga, ini tanggapannya seperti apa? Kemudian yang kedua soal pesawat bekas, tadi juga dijelaskan oleh Pak Prabowo, yang menjadi soal bukan baru bekasnya tapi usia pakai, ini tanggapan Pak Anies bagaimana? Terima kasih. Itu adalah materi yang tadi disampaikan di perdebatan, silakan nanti para pengamat memberikan komentar atas apa yang kami sampaikan di dalam diskusi saat debat tadi. Jadi itu sudah dikatakan, silakan nanti dilakukan penilaian. Tapi yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini juga, bahwa Indonesia harus kembali hadir di kancah dunia. Indonesia tidak boleh lagi sekedar jadi penonton. Dan kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang membuat nilai Indonesia, karya Indonesia, gagasan Indonesia mewarnai dunia. Supaya kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Dengan kerjasama internasional, kita ingin kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai buruh-buruh asing justru mendominasi lalu kita kalah. Tuan rumah di negeri sendiri. Di sisi lain, kita hadir di kancah internasional menjadi tamu yang mempesona.
Jadi tuan rumah di negeri sendiri, tamu yang mempesona dan dihormati di kancah internasional. Pesan ini harus disampaikan. Dan ini juga yang menjadi gagasan kita di era global. Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia, bukan semata-mata sebagai penonton. Nanti silahkan para pengamat membaca ulang apa yang tadi dibahas, membaca ulang apa yang tadi disampaikan sebagai counter. Nanti publik akan bisa menilai, tapi bagian kami adalah memastikan pesan itu sampai. Supaya kita semua pada saatnya akan bangga. Kita bangga sebagai warga Indonesia, karena warga Indonesia dihormati di tingkat dunia. Itu. Masih diberikan kesempatan satu pertanyaan terakhir. Kami persilakan jika masih ada. Sudah tidak ada? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Terima kasih teman-teman semua sudah mereportase kita semua. Semoga ini menjadi forum yang mencerahkan semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari calon Presiden Anies Baswedan. Tadi saya langsung ke Mas Zulfikar. Mas, bagaimana Anda melihat tadi jalannya debat yang dilaksanakan baru saja? Iya Mbak Livi, saya pikir malam ini Pak Prabowo berfungsi dengan sangat baik sebagai Menteri Pertahanan karena kerjanya bertahan terus. Ya, well, joke aside, sebenarnya kritik yang dilemparkan oleh Pak Anies di awal-awal opening itu sebenarnya adalah sebuah framing dari permasalahan yang begitu kompleks di dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional kita gitu ya. Dan sebenarnya seperti tadi Pak Anies katakan bahwa beliau tidak punya niat untuk menyinggung pribadi seseorang gitu ya. Tetapi lebih pada bagaimana kita memahami permasalahan fundamental yang terjadi dalam sistem pertahanan dan ketahanan dan apa yang harus kita lakukan. Dan di sini ada 3 catatan penting yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies dari mulai opening sampai segmen-segmen berikutnya. Pertama adalah mengenai definisi pertahanan itu sendiri gitu. Jadi Pak Anies mencoba membawa satu konsep yang sedikit berbeda dari apa yang selama ini kita pegang sebagai basis pertahanan kita. Dan Pak Anies menawarkan satu framework yang lebih luas bahwa pertahanan itu tidak semata-mata alutsista, tidak semata-mata kekuatan militer, tapi juga kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, lalu kemudian organisasi dari militernya itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita pahami secara mendalam. Kedua adalah kritik mengenai tata kelola dan leadership di dalam sistem pertahanan. Tadi Pak Anies mengungkap beberapa data terkait dengan proses pengambilan keputusan di dalam sistem pertahanan yang menurut saya hal yang sangat fundamental. Kenapa? Karena kalau kita lihat data sekarang berdasarkan Government Defense Integrity Index, Indonesia itu masih masuk dalam kategori kelompok D, artinya kelompok yang memiliki tingkat korupsi tinggi di dalam sektor pertahanan. Ini yang perlu kita awasi dan kritik yang dikatakan oleh Pak Anies itu sangat relevan untuk mencoba memperbaiki tata kelola pertahanan dan keamanan kita. Dan terakhir mengenai pentingnya Indonesia memainkan peran diplomasi secara lebih aktif. Selama ini kita sepertinya hanya menurut pada kepentingan-kepentingan transaksional, tapi kemudian kita perlu Mas Zulfikar, saya jeda sejenak, kita akan dengarkan keterangan pers sejenak dari calon Presiden Prabowo Subianto dan calon wakil Presiden. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan debat dengan kualitas yang baik. Juga terima kasih teman-teman media. Tadi boleh saya komentar sedikit, saya agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk
negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Dan yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem, dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP. Dan P3, mereka semuanya ada dalam Komisi 1 DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik, dan disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh. Jadi saya kira ini ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita tujuannya mengabdi, kita harus memberi data yang benar. Jangan menyesatkan rakyat, dan jangan provokasi, dan jangan menghasut. Kedua, kita harus negarawan. Keselamatan bangsa di atas semua. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya, ya terus terang aja saya agak kecewa. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat, kami di depan rakyat yang punya akal, rakyat punya hati, rakyat yang akan menilai. Ya, saya kira demikian. Mengenai Palestina kita tegas, kita mendukung. Presiden sudah memberi petunjuk kepada saya. Setiap saat PBB minta, kita siap mengirim pasukan perdamaian, kita siap mengirim kapal rumah sakit, dan kita terus sampai sekarang pun melakukan kontak sama Mesir, kontak sama negara-negara yang berkepentingan di daerah situ. Saya kira prestasi Kementerian Pertahanan sangat jelas. Di bawah kepemimpinan saya, industri pertahanan kita dalam negeri mendapat kontrak paling besar selama sejarah Republik Indonesia, ya, mendekati 11 miliar dolar. Kemudian industri pertahanan juga mulai mendapat laba yang juga cukup terbesar di Republik ini. Kita punya terobosan-terobosan banyak. Kita membangun kita bangun 24 rumah sakit, 25 rumah sakit di seluruh Indonesia dalam kurun waktu masa kepemimpinan saya. Kemudian kita membangun 4 fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, fisika, kimia, biologi. Kita punya terobosan-terobosan di bidang air, juga di bidang perbenihan, kemudian juga nanti di bidang inovasi pemukiman murah untuk rakyat kita. Jadi banyak sekali prestasi kita, dan masalah barang-barang bekas itu saya kira juga menyesatkan. Alat-alat perang itu usianya rata-rata 30 tahun. Yang penting adalah usia pakai, flying hours, sailing hours, dan tentunya kita ingin yang terbaik, kita ingin termodern, tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan. Ya, saya kira sudah jelas penjelasan saya. Mungkin Mas Gibran mau tambah? Tidak ada? Baik, saya kira tidak perlu tanya jawab ya, sudah jelas ya. Nanti pada saat kesempatan lain kita bisa lebih enak, lebih leluasa. Ya. Hah? Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya.
Oke, terima kasih. Soal konflik di Gaza doang Pak, sedikit Pak. Baik, terima kasih Pak Prabowo, Mas Gibran. Jangan pergi. Baik, dengan demikian berakhir sesi preskon kita Q&A. Terima kasih rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama kami di pasca debat Pilpres 2024. Masih bersama saya Liviana Charlisa dan ada sejumlah narasumber. Saya kembali perkenalkan ada Zulfikar Amir dari juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Tepuk tangan dulu. Ada juga Bobi Adityo Rizaldi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ada Isla Bahrawi dari tim sukses Ganjar Mahfud. Ada juga panelis kita malam hari ini ada Aditya Perdana dan juga Pak Teguh Reza Shah. Selamat malam semuanya. Kita ke Pak Bobi sekarang. Jadi bagaimana Anda melihat jalannya debat? Menurut saya debat tadi itu sangat sukses untuk Bapak Prabowo menyampaikan misi visinya yang dalam klaster ini adalah Asta Cita nomor 2 tentang pertahanan. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang mungkin tidak hanya dimengerti hanya secara tidak komplit bahwa pertahanan itu hanya militer. Tapi dalam tadi disampaikan bahwa ini banyak keterkaitannya dengan ekonomi. Ekonomi biru, ekonomi hijau, bagaimana hilirisasi. Karena semuanya itu adalah memastikan kita bisa berdaulat, mengeksplorasi, mampu mewujudkan kemandirian. Tapi kalau wilayah kita utuh. Nah wilayah utuh ini salah satunya dengan jaga dengan militer yang kuat. Jadi militer itu hanya satu bagian dari pertahanan. Dan kenapa saya mengatakan ini sangat sukses? Karena kita lihat dari paslon-paslon yang lain, sebuah debat yang bagus itu adalah memastikan atribut dan programatik. Nah, gagasan-gagasan itu adalah diperdebatkan programatiknya. Tapi saya lihat mereka juga tidak bisa membicarakan bahwa program ini kurang. Yang ada yang diserang adalah atributnya. Atribut itu adalah yang melekat di dalam diri. Apakah itu bisa dipercaya, leadership, karakter, dan misalkan yang disampaikan data-data tadi, itu juga kita lihat datanya sumir semua. Dikatakan tidak transparan. Apa buktinya tidak transparan? Karena dalam transparansi pembelian alutsista misalkan itu ada 8 titik pengawasan. Mulai dari Bappenasnya, ada DPR-nya, ada BPK-nya, ada Irjennya, ada BPKP-nya, ada Bea Cukai, ada KKIP. Jadi semua yang dibilang, ini saya punya data, datanya data yang mana? Jadi programatiknya itu tidak bisa diserang. Nanti kita akan bahas soal data. Baik, saya sekarang ke Pak Islah. Pak Islah, bagaimana tadi Anda melihat debat itu? Ya seperti yang sudah pernah kita lihat di debat pertama Capres ya, bahwa pertarungan head to head itu terjadi antara Anies dan Prabowo. Dan ketika itu konfigurasi paslon itu masih 1, 2, 3. Di debat kedua ini konfigurasinya dirubah oleh KPU. Mas Ganjar ada di tengah. Anies ada di ujung dan Prabowo di ujung satu lagi. Artinya apa? Bahwa oleh KPU sendiri Mas Ganjar itu ditempatkan sebagai middleman yang akan menjadi pendamai di antara dua orang yang bertikai ini. Karena memang head to head ini akan pasti diramalkan akan terjadi di sini. Dan betul ketika pembukaan Mas Anies sudah langsung direct attack terhadap Prabowo. Dan perhitungan KPU sudah benar di situ bahwa Mas Ganjar harus ada di tengah. Kalau enggak bisa saling tonjok mereka itu. Enggak lah. Nah, loh, kita berbicara tentang karakter seseorang yang tidak akan pernah sembuh. Nah ini betul-betul diantisipasi. Dan dari situlah saya bangga terhadap Mas Ganjar. Bahwa Mas Ganjar setidaknya dia adalah calon pemimpin yang akan bisa menjadi pemersatu dari berbagai perbedaan di antara 272 masyarakat di Indonesia. Nah ini yang paling penting dari filosofi yang bisa diambil dari debat tadi. Saya kira itu aja sih. Oke, dalam sesi tanya jawab tadi antar calon presiden, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung standar etika pemimpin dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Anies menyentil Prabowo terkait dengan fenomena orang dalam di beberapa proyek Kemenhan. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate,
Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Itu tadi kalau kita lihat memang panas. Itu yang tadi sempat disinggung oleh Pak Islah. Jadi kalau kita bicara soal etik tadi yang Pak Prabowo juga sempat kemukakan ke Pak Anies, pertanyaannya untuk ke Mas Zulfikar. Ya. Sampai muncul kalimat Anda nggak pantas bicara soal etik. Itu gimana tadi Anda melihat perdebatan soal etik itu? Sebenarnya kembali kepada poin yang diungkap oleh Pak Anies ya. Kementerian Pertahanan itu sebenarnya tidak jauh beda atau tidak beda sama sekali dengan kementerian-kementerian yang lain di mana prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang benar itu harus diterapkan di situ gitu. Dan di dalam sistem tata kelola itu ada beberapa layer dan layer yang paling atas itu adalah leadership. Leadership lah yang menentukan kualitas bagaimana satu birokrasi itu bisa bekerja dengan efisien, dengan efektif dan mampu menghasilkan efek yang produktif sifatnya gitu. Nah, etika adalah landasan dari leadership ini gitu. Bagaimana mungkin seorang leader yang tidak punya rasa respect kepada orang lain itu mampu memimpin sebuah organisasi yang memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi data-data yang diungkap oleh Pak Anies tadi itu sebenarnya dikonfirmasi oleh satu survei dari Transparency International khusus untuk sektor defense and security yang mengkategorikan Indonesia pada kelompok D di mana sistem pertahanan dan keamanan dan tata kelola dari seluruh proses pengambilan keputusan itu masih berada dalam tingkat risiko yang tinggi. Tingkat risiko korupsi yang tinggi. Nah, ini yang perlu kita benahi dan itulah agenda perubahan yang akan kita tawarkan. Mas Bobi gimana tadi melihat perdebatan soal etika antara Pak Prabowo dan Pak Anies? Ya, jadi itu justru dengan jelas bahwa yang ditanyakan itu yang tadi saya sampaikan itu kan atribut. Dan yang disampaikan itu adalah hal yang belum tentu benar atau mungkin cenderung salah. Kenapa? Yang dikatakan orang dalam, lantas ada yang hal yang dikatakan tadi ada pelanggaran etika, toh itu kan sudah diputuskan. Dan kalau orang dalam itu apa buktinya? Apakah sudah ada masuk di dalam ranah pidananya? Apakah sudah masuk ada pelanggaran hukumnya? Apakah itu ada kesalahan? Dan kalau misalkan tadi yang disampaikan itu ada dari luar negeri, apakah bagaimana pandangannya terhadap transparansi atau yang tadi disampaikan, kita kan punya lembaga negara, instrumen pengawasan yang punya negara Indonesia. Apa itu? BPK. BPK melakukan audit setiap tahunnya. Dan di situ apa yang disampaikan, yang tadi dikatakan beliau adalah sebagai posturing, itu adalah hal yang dugaan yang apa dasarnya. Dan oleh karenanya yang saya tadi kita sama-sama lihat, beliau tidak ingin memperpanjang dan tidak ingin mempermalukan. Oleh karenanya inilah yang saya sampaikan, beliau adalah fokus pada programatiknya. Kalau programatiknya ini ya seranglah programatiknya. Kalau Anda ke atribut, beliau tidak ingin mempermalukan, yang Anda sampaikan itu apa datanya, apa salahnya, mana pelanggaran hukumnya, siapa yang menentukan. Nah itu kiranya. Saya ke Pak Aditya, jadi bagaimana kalau Anda lihat tadi perdebatan soal etika antara Prabowo dan Anies? Iya, saya melihat sebenarnya ada dua hal ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Zulfikar dan juga Pak Bobi ya. Pertama adalah ini
ada isu yang memang dibicarakan soal good governance dan leadership. Saya mengiyakan soal itu, bahwa ini isunya memang satu sisi ini adalah isu soal di seluruh kementerian. Tapi pada sisi yang lain, saya juga sepakat untuk mengatakan bahwa kita juga perlu tahu tentang banyak hal terkait dengan apa saja kinerja Pak Jokowi, kinerjanya Pak Prabowo di dalam kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan. Dan itu memang juga krusial. Kekhawatiran terkait dengan soal alutsista yang dengan pesawat bekas dan segala macam itu terjawab. Dan kita juga publik akhirnya tahu bahwa ada namanya flying kapasitas dan sebagainya. Jadi itu yang memang perlu untuk kemudian kita elaborasi. Cuman memang saya juga sepaham bahwa seharusnya bicara soal programatik itu juga jauh lebih detail. Dan sayangnya semua paslon ini tidak membicarakan itu dengan taktis gitu ya. Jadi saling menyerangnya itu memang akhirnya kemudian, dan Pak Prabowo sendiri memang juga sangat defensif kalau menurut saya. Akhirnya kemudian tidak bisa mengelaborasi lebih dalam juga tentang apa yang dimaksud dengan transparansi dan sebagainya. Dan itu yang menurut saya, kesan saya yang dapat dari konteks itu ya. Baik, dan kalau tadi kita lihat memang ada perdebatan terutama soal data. Nah, ngomong-ngomong soal data dan juga banyak fakta yang hadir pada perdebatan tadi, rekan saya Audrey Chandra akan mengemukakannya untuk Anda lebih detail lagi. Silakan Audrey. Ya, Livi dan juga saudara, kalau tadi selama 2,5 jam debat disuguhkan buat Anda, masyarakat, kita melihat bagaimana pernyataan dari masing-masing capres nomor urut 1, 2, dan juga 3. Nah pertanyaannya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan capres nomor urut 1, 2, 3, fakta atau bukan? Tetaplah bersama kami di Pasca Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Saudara Kompas TV bersama dengan Kompas.com ini membuat segmen khusus namanya adalah Cek Fakta, di mana kami mengakurasi data yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden saat debat tadi, dan kemudian kami cocokkan dengan fakta yang ada. Saya juga tadi sempat berada di ruang war ya, atau war room, atau bisa disebut dengan ruangan perang begitu ya, karena yang perang ternyata bukan hanya capres di debat, tetapi juga di dalam ruangan war untuk mengecek fakta, mengakurasi benar nggak fakta yang disampaikan oleh masing-masing pernyataannya capres nomor urut 1, 2, dan juga 3. Lalu apa saja sebenarnya data dan fakta yang disampaikan oleh capres tadi? Langsung kita bahas dalam Cek Fakta bersama Bayu Gali, editor Cek Fakta Kompas.com. Malam Mas Bayu. Selamat malam. Kita langsung aja ya Mas ya, untuk cek fakta yang pertama, yakni adalah yang tadi masing-masing sudah disampaikan oleh masing-masing capres nomor urut 1, 2, dan juga 3 yang tentunya tadi juga semua penonton di rumah juga sudah menyaksikan ya selama debat capres berlangsung. Nah tim Kompas.com ini sudah mencari data dan juga fakta sesuai dengan penyampaian capres di debat tadi. Dan data itu kemudian diakurasikan, dicocokkan di war room atau yang tadi sebutnya adalah ruangan khusus ya, di mana para peneliti dan juga tim Kompas.com dan juga Kompas TV berada secara khusus. Saya di situ juga mantau langsung, bantu Mas Bayu. Oke, langsung yang pertama ya, Mas Bayu, apa sih sebenarnya yang ditemukan cek faktanya dari tim Kompas.com dan juga Kompas TV? Kita mulai dari nomor urut 1 dulu ya, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya ini menarik ketika Anies Baswedan sebenarnya agak-agak iseng ya, menyentil Prabowo yang merupakan sekarang menjabat Menteri Pertahanan, yang semestinya adalah cyber defense itu kan jadi hal yang utama. Tapi Pak Anies dengan iseng menyentil bahwa Kementerian Pertahanan pernah dibobol oleh hacker 2023. Nah kita dengarkan lagi, kita remind lagi seperti apa pernyataan dari Anies Baswedan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Mas Bayu. Ya, kalau kita lihat faktanya bisa dicek next. Oke. Ya, bahwa memang situs Kementerian Pertahanan pernah dibobol hacker 1 November 2023. Tapi yang menarik juga adalah ya sebenarnya hacker pernah membobol banyak situs kementerian atau lembaga ya. Tapi ada 2 yang sebenarnya vital bagi pertahanan, yaitu Kemenhan dan juga BSSN pada 2012. Dan dari fakta yang ada dengan disampaikan tadi pernyataan oleh Pak Anies Baswedan? Ya masih sesuai dengan faktanya.
Artinya adalah benar, Benar. sesuai dengan fakta. Oke, kemudian kita yang kedua ya Mas ya. Berikutnya adalah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tadi dalam debat juga sempat mengatakan jika dirinya terpilih menjadi presiden maka ia akan tetap menjalankan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Politik luar negeri di Indonesia sejak awal merdeka adalah bebas aktif, non-blok, tidak memihak agar bisa mengamankan negara. Faktanya? Ya faktanya adalah memang sejak Indonesia merdeka pada Kita 1945 ya, kita memang dikenal sebagai pelopor juga gerakan non-blok ya. Dan itu sesuai dengan di undang-undang juga disebutkan bahwa politik Indonesia itu adalah bebas aktif. Dalam arti bebas berpihak tanpa memihak salah satu blok yang ada dan aktif menyuarakan perdamaian dunia. Dalam juga beberapa konflik kita lihat Indonesia masih bersikap, kita tegas dalam arti dalam soal kolonialisasi ya. Ketika Ukraina atau ketika Palestina suara kita tetap sama gitu ya. Jadi memang selama ini kita masih di dalam koridor bebas aktif. Dan itu adalah benar ya, Benar. faktanya ya. Oke, lanjut kita kemudian ke calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang tadi juga dalam debat ini menyebutkan soal pertahanan Indonesia harus masuk pada wilayah 5.0 di mana anggaran Kementerian Pertahanan Kemenhan idealnya 1-2% dari produk domestik bruto atau PDB. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Jadi intinya adalah itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan 1-2% dari PDB sehingga MF kita bisa tercapai karena ini yang mengerikan di 2024. Saya khawatir tidak akan tercapai Mas Bayu. Iya, memang kondisi ideal adalah ketika bisa dibilang pertahanan kita memiliki senjata-senjata yang canggih. Kayak dibilang tadi adalah rudal hipersonik dan segala macamnya. Terutama juga kekuatan cyber defense kita kan masih agak menjadi bisa dibilang memprihatinkan lah. Dan ini memang kalau dilihat sorotannya lebih ke pengeluaran Kementerian Pertahanan yang masih di bawah 2%. Dan memang kalau kita lihat di faktanya adalah kita lihat faktanya. Ya memang sejauh ini dari 99 kita masih di bawah angka 2%, bahkan di bawah 1%. Terakhir sekitar 0,77%. Jadi masih bisa dibilang benar yang dibilang pernyataan Pak Ganjar ini. Oke, jadi pernyataannya adalah masih di bawah fakta ya, iya, masih di bawah 1% dari PDB. Terima kasih Mas Bayu, nanti Ya. saya ke Mas Bayu lagi, tapi sebelumnya kita akan kembali ke rekan saya Liviana Celisa. Terima kasih Audrey Chandra tadi atas cek fakta yang dilakukan bersama dengan kawan-kawan dari Kompas.com. Tapi di studio Menara Kompas malam hari ini tidak hanya ada narasumber dari tim SES dan juga panelis. Kita juga kehadiran teman-teman pendukung dari masing-masing pasangan calon dari tim SES. Kita lihat dari pasangan calon nomor urut 1. Dari pasangan calon nomor urut 2. Dari pasangan calon nomor urut 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau tadi kita sempat berbincang, tadi cek fakta juga bicara soal bagaimana hubungan Indonesia di politik luar negeri. Bagaimana Anda melihat itu? Saya setuju dengan Pak Prabowo. Beliau mengatakan bahwa kebijakan luar negeri kita bebas aktif dan sudah kita terapkan sejak dini. Mungkin akan lebih jelas kalau beliau menyebut kata Bung Hatta ya sebagai tokoh yang pertama yang mengemukakan istilah bebas aktif tersebut. Dan memang bebas aktif tersebut kita buktikan sampai sekarang. Karena kita selalu bebas dalam artian pergerakan kita itu sesuai dengan niatan kita sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan juga aktif kita turut memelihara perdamaian dunia dan untuk itu kita adalah sedikit bangsa di dunia yang konsisten dengan konstitusi. Jadi siapapun Presiden Republik Indonesia
kita tetap setia pada konstitusi, antara lain dibuktikan dengan upaya kita untuk perdamaian di Palestina, kemudian mengakhiri penjajahan di Palestina, dan juga inisiatif Presiden RI untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian krisis Rusia-Ukraina. Jadi bebas aktif itu betul, tapi kalau kita cek fakta tadi, hacker pernah membobol Kemhan, itu perlu kita cek lebih lanjut. Ya, yang dibobol itu apakah hanya kulit luar, ataukah mereka berhasil membobol file-file yang termasuk kategori confident. Ini yang belum sempat dibahas lebih lanjut. Dan kemudian perihal, saya perhatikan semua bicara tentang alutsista tadi ya. Alutsista tersebut saya tidak mau terjebak dalam apakah ini bekas sepenuhnya atau alutsista tersebut masa berlakunya sampai kapan. Namun alangkah baiknya kalau para pembicara, kalau para capres dan itu juga membahas apakah alutsista tersebut technologically proven saat ini, apakah memenuhi kriteria state of the art, apakah sudah digunakan untuk perlindungan EEZ Indonesia, atau pernahkah digunakan dalam kerjasama terbatas di lingkungan ASEAN. Jadi saya berpikir kalau kita bicara alutsista itu hendaknya dibuktikan dengan kenyataan gitu. Dan kita hanya berbicara ini alutsista, tapi kita tidak mengecek lebih dalam dari alutsista tersebut. Dan saya setuju dengan statement Pak Ganjar mengatakan military essential force itu hendaknya kita upgrade sedemikian rupa, dan kita bagaimanapun sebagai suatu negara yang besar itu harus memiliki angkatan bersenjata yang sangat qualified, dan untuk itu saya tidak mau terjebak mana yang penting udara, darat ataupun laut, tapi semua itu serentak, dan untuk itu semua SDM harus ditingkatkan kualifikasi mereka, dan juga dengan batas-batas kita sebagai negara yang tidak berpihak kepada manapun, kita hendaknya terus mengupgrade angkat TNI kita. Baik. Saudara, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut Indonesia dapat berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Salah satunya adalah mendorong kesepakatan sementara. Kita dengarkan, ini dia. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu kesepakatan sementara? Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Kok misalnya di Laut Cina Selatan, apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region. Dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Baik, saya langsung ke Pak Islah. Jadi bagaimana melihat perdebatan tadi? Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu memang fakta yang terjadi hari ini. Kita memang begitu kewalahan, tidak sangat mengikat COC dan DOC yang sudah disepakati. COC itu adalah Code of Conduct, DOC itu adalah Declaration of Conduct. Dan itu semua dilanggar. Dan Cina tetap berpegangan kepada garis lidah sapi yang tetap mengklaim dari zona eksklusif mereka. Sehingga seolah-olah wilayah perairan kita itu juga bagian dari wilayahnya Cina. Nah ini kan yang memang selalu menjadi persoalan di kita. Yang menjadi masalah yang lain lagi adalah bagaimana kapal-kapal frigat kita ternyata kewalahan juga untuk ngejar mereka. Karena apa? Ketika mereka melakukan pengejaran, logistiknya tidak cukup. Sehingga harus kembali ke Natuna atau ke Matak.
Nah ini dilihat betul oleh kelemahan kita untuk mempertahankan Laut Cina Selatan dari penetrasi Cina, Vietnam. Karena begini, tadi Pak Anies menyinggung soal region. Pelanggar-pelanggarnya itu bukan hanya Cina. Para nelayan dari Vietnam itu juga melakukan pelanggaran ke wilayah kita masalahnya. Artinya betul-betul ini harus integrated dan membuat kesepakatan sementara. Kita harus sepakat. Dan satu kesalahan besar yang ada dalam debat ini adalah ini debat tentang pertahanan, capresnya Menteri Pertahanan. Jadi otomatis ini menjadi sasaran bulian Pak Prabowo di sini. Dan celakanya lagi Pak Prabowo tidak bisa menyajikan data pada saat itu juga. Ini adalah kecelakaan terbesar dan dia ngajak ngopi di luar. Come on, the debate is over gitu loh. Nah ini komunikasi politik yang kurang bagus dari Pak Prabowo. Dia menjanjikan di lain hari tapi acaranya kan udah selesai. Baik, Mas Bobi silakan tanggapi Mas Bobi. Ya, justru disinilah Pak Prabowo itu menyampaikan programatiknya bahwa beliau setuju bahwa Laut Cina Selatan itu adalah konflik Indonesia sebagai non-claimant state. Dia tidak berhadapan langsung. Akan tetapi bagaimana strategi kita untuk menghadapi tersebut inilah yang memang termasuk rahasia. Kenapa? Kalau disebutkan di situ kenapa kita harus memperkuat Coast Guard, itu Pak Prabowo setuju. Coast Guard yang sekarang Bakamla itu pertama kali digunakan senjata itu permenhannya zaman Pak Prabowo ini. Sebelumnya dia tidak bisa. Kenapa Coast Guard harus dipersenjatai? Kenapa bukan militer? Cina itu menggunakan kapal Coast Guard-nya. Kenapa? Tadi ada COC dan DOC. Karena mereka kalau menggunakan kapal militernya itu dianggap agresi, bisa perang semuanya. Tetapi dengan konsep gray zone itu ada di dalam misi Astacita nomor 2, bagaimana konflik Laut Cina Selatan, ada kata-kata itu. Karena ada gray zone itu, gray zone activity, Cina menggunakan kapal Coast Guard, kita harus juga mempunyai Coast Guard yang kuat. Nah inilah yang maksudnya, ini kan strategi. Strategi itu tidak bisa langsung kita terbuka. Mas Bobi, tapi tadi dikatakan sebagai bulan-bulanan karena di situ sebagai Menhan dengan tema pertahanan, kemudian nggak bawa data, itu gimana? Nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Pasca Debat Pilpres 2024. Saya ke Mas Bobi. Mas Bobi tadi pertanyaannya, jadi ini temanya soal pertahanan. Calon Anda Menteri Pertahanan. Kalau tadi sempat disindir oleh Mas Islah, nampaknya nggak siap dengan data dan jadi bulan-bulanan. Gimana tuh respon Anda? Bukan itu, justru sebaliknya. Karena kan kita fokus pada programatik. Dan ini kalau misalkan dilihat kenapa disampaikan begitu oleh Pak Prabowo. Itu adalah cara yang sangat sopan untuk bilang data Anda itu salah. Kenapa nggak clear aja ngomong data Anda salah? Karena beliau adalah sopan. Dia tidak mau mempermalukan. Inilah Pak Prabowo. Beliau adalah pemimpin. Dia tidak ingin mempermalukan bahwa datanya salah. Nah, jadi data siapa yang sebetulnya salah? Ya data yang dipakai untuk menyerang beliau. Jadi kan seperti yang tadi misalkan apa yang disebutkan. Masalah bekas-bekas misalkan. Bekas-bekas itu yang bikin undang-undang pembelian alutsista aja itu undang-undangnya tahun 2012. Itu belum beliau menjadi Menhan. Dan semua pembelian yang sudah dilakukan dari MEF 1, 2, dan 3 sudah diaudit dan tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran undang-undang. Itu yang pertama. Lantas yang tadi misalkan ada apa lagi yang digunakan misalkan kenapa dengan uang yang segini besar masih ada dihack. Coba dong dilihat yang di November 2023 yang dihack itu apa? Kan itu kan klaimnya hacker. Klaimnya bahwa ada yang diambil data 1,6 teragiga. Tapi apakah betul itu? Apa hanya klaim-klaim saja? Karena yang ditampilkan juga hanya dashboard. Dashboardnya juga isinya bukan surat rahasia. Itu adalah surat antar departemen yang tidak masuk kategori rahasia. Nah itulah maksud saya kenapa kita tidak masuk dalam mengadu gagasan programatik. Kalau misalkan Angkatan Cyber, kenapa? Dia kan menyampaikan dengan langsung. Kita ada fakultas baru di Unhan, kita punya pusat cyber baru dengan anggaran yang walaupun minimal itu sudah ada. Mas Zulfikar gimana Mas Zulfikar?
Jadi saya pikir ketika kita bicara tentang Laut Cina Selatan ya, apa yang diungkapkan atau ditawarkan oleh Pak Anies itu kembali ke prinsip yang paling mendasar. Jadi beliau pernah bilang, if you trust your community will become your security. Nah, kita berhadapan dengan suatu negara yang sedang muncul sebagai superpower baru, Cina. Ya kan, Cina adalah negara besar yang mampu membuat apa saja, mulai dari paku sampai pesawat terbang, sampai kapal induk. Ya, jadi ini adalah emerging superpower yang kita tidak bisa hadapi sendiri. Kita harus menghadapinya bersama tetangga-tetangga kita. Nah, selama 20 tahun terakhir, perhatian kita terhadap ASEAN itu sepertinya menipis. Karena kita terlalu obsesi untuk menjadi pemain global, di mana kita lebih tertarik untuk ikut G20 atau organisasi-organisasi yang lain, tapi tetangga kita tidak kita perhatikan gitu. Nah, Pak Anies ingin kembali lagi ke situ, di mana ASEAN itu harus berfungsi secara lebih aktif, dan ini baru bisa dilakukan ketika ada leadership dari negara terbesar di ASEAN, yaitu Indonesia. Nah, disitulah kemudian inti dari strategi yang bisa kita tawarkan untuk berhadapan dengan China sebagai sebuah superpower yang sedang membuli negara-negara di ASEAN gitu. Dan karena itu ada beberapa kondisi-kondisi yang perlu kita ciptakan di dalam wilayah ASEAN supaya Indonesia itu kembali mendapatkan reputasi sebagai pemimpin dari negara-negara ASEAN, dan ini sangat penting saya kira. Nah, terkait dengan cyber security tadi memang sangat ironis ya, bahwa sebuah Kementerian Pertahanan itu kemudian harus bobol oleh hacking. Dan walaupun tadi Mas Bobi mengatakan bahwa hackingnya itu cuma hal-hal yang bersifat superficial, tetapi yang namanya kerentanan cyber ketika ada satu dimensi atau satu layer aja yang bisa dibobol, itu tinggal masalah teknis saja untuk akhirnya bisa membobol kepada file-file yang sangat rahasia. Jadi ini yang perlu kita perhatikan gitu. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana Pak Prabowo menilai pesawat yang digunakan untuk pertahanan nasional diukur bukan baru atau bekas pesawat, melainkan diukur dari usia pakai pesawat. Kita lihat ini dia. Data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. Oke, saya langsung ke Mas Islah. Jadi bukan soal bekas atau baru Mas Islah. Yang benar itu adalah kalau menurut Pak Prabowo tadi adalah soal usia pakainya. Jadi gimana menurut Anda? Ini ya kalau yang ngomong bukan Menteri Pertahanan mungkin saya anggap biasa aja. Tapi ini karena yang ngomong Menteri Pertahanan seperti ini menurut saya konyol sekali. Karena begini loh, ini kan persoalan compatibility. Persoalan apakah ini kompatibel teknologinya dengan hari ini. Oke, misalnya kita ambil analogi yang sangat sederhana. Audio di dalam mobil-mobil kita hari ini itu bisa membaca Bluetooth dari handphone kita. Kalau kita pakai mobil dengan mileage yang rendah tapi itu buatan tahun 80, itu tetap tidak akan bisa baca dengan HP kita. Nah,
Ini persoalan compatibility, kompatibel apa enggak dengan teknologi hari ini. Nah persoalannya adalah pesawat-pesawat bekas ini kan pesawat yang dibuat 15, 20, 25 tahun yang lalu. Apakah kompatibel dengan teknologi kita, dengan IT kita, apakah dia juga dengan teknologi yang dipakai oleh ATC misalnya. Atau bisa berkomunikasi tidak dengan pesawat-pesawat yang lain. Ini kan persoalan teknologi yang tidak hanya diselesaikan oleh flying hours. Yang kedua dari Pak Prabowo ini terus terang buat saya dia mengatakan data Anda salah. Anda salah tanpa memberikan data yang benar. Nah itu ini kita konyol tanyakan juga, ke gitu loh. Mas Bobi, gimana merespon itu Mas? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalkan disampaikan itu tadi tidak kompatibel, tidak ini harus ditanya balik juga tidak kompatibelnya yang mana? Contohnya yang di mana? Karena dari masa periode kepresidenan selalu ada pembelian barang alutsista yang tidak baru seperti Leopard, F-16. Itu kan ada contoh-contoh. Dulu ada kapal laut. Yang terakhir juga 2012 itu waktu zaman Pak SBY juga ada beli frigate. Frigate itu dikatakan bekas, padahal itu adalah frigate punya Brunei yang sudah jadi tapi Brunei tidak jadi ambil, tapi hitungannya tetap bekas. Jadi intinya adalah semua pembelian tersebut itu kan ada payung hukumnya, ada tata caranya, ada protokolnya, ada inspeksinya, ada compatibility. Saya bukan orang militer, saya tidak berani mengatakan ini jelek atau ini berbahaya karena kan militer lah yang memakainya yang lebih paham. Jadi kita tidak boleh subjektif, kita objektif saja. Ini kan seolah-olah di framing bahwa bekas itu jelek loh, bekas itu berbahaya loh. Bekas itu kriminal loh. Karena gini kan Mas bukan Bobi, begitu. tadi Mas Ganjar sudah memberikan satu experience keluhan dari pilot. Pilot sendiri itu sudah memberikan keluhan kepada Mas Ganjar, Pak kalau pesawat seperti ini yang akan kami pakai, ini akan membahayakan kami juga. Ya dia sampaikan dong kepada komandannya dan itu kan sudah menjadi keputusan negara untuk membelinya. Jadi pilot yang mana, pesawat yang mana yang salah, itu pun datanya tidak disampaikan. Oke. Sekarang kita mau masuk soal anggaran. Saya mau ke Mas Zulfikar dulu. Ya. Tadi Mas Anies kan juga sempat menyinggung soal anggaran 700 triliun. Koreksi saya kalau salah ya. Ya. Tapi kemudian ada kalimat anggaran 700 triliun tapi belinya alutsista bekas. Itu gimana tuh? Ya, saya pikir masalah yang mendasar di sini adalah transparansi. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembelian senjata yang berasal dari negara-negara asing. Jadi ada satu masalah di mana bagaimana proses pembuatan kebijakan itu dibuat, lalu kemudian ternyata ada isu-isu yang muncul akibat proses yang melibatkan orang-orang tertentu di dalam sistem pertahanan kita gitu. Tapi kembali lagi ke hal yang paling mendasar bahwa yang namanya pertahanan di sini itu tidak semata-mata tentang senjata. Jadi sebenarnya itu poinnya yang ingin ditekankan oleh Pak Anies bahwa membeli alutsista itu penting, tetapi bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan sistem pertahanan kita dan harus dilihat secara komprehensif karena banyak sektor-sektor yang penting juga yang mampu memberi kontribusi terhadap kualitas sistem pertahanan kita. Gitu. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau Anda melihatnya bagaimana soal pro kontra beli alutsista bekas yang juga kemudian ramai tadi antara calon presiden? Tadi Pak Prabowo mengatakan ada contoh pada saat pembebasan Irian Barat kan. Kita berhasil tapi ada senjata kita yang outdated gitu ya. Misalnya maksud beliau mungkin KRI Harimau, KRI Macan Tutul, mungkin KRI Nagabanda. Tapi nggak sempat disebutkan. Tapi mohon kita ingat pada saat yang sama, kita juga punya state of the art technology. Jadi MiG kita itu fantastis sekali. Jadi lah kita punya bekas, tapi juga kita punya yang sangat baru. Ini mungkin yang perlu dibahas lebih lanjut dalam debat selanjutnya. Karena pada saat itu TNI AU kita atau AURI itu merupakan AURI yang paling dahsyat di Indo-Pasifik. Hanya kalah oleh Amerika Serikat. Bahkan pada saat Tupolev MiG kita datang di Halim, itu negara-negara asing itu berbondong-bondong untuk motret. Karena MiG itu tidak sembarangan keluar. Tapi memang kalau kita bicara kembali kepada alutsista, sepanjang prosedurnya itu legal, sudah dibahas di parlemen, kemudian sudah melalui proses planning, organizing, actuating, dan controlling, itu saya nggak ada masalah. Cuman
bagaimanapun juga alutsista itu kan harus dites kan. Oke. Ditesnya di mana? Ya kita harus lihat apakah dengan kondisi sekarang itu masih combat proven atau enggak. Kemudian berhasilkah menjalankan tugas pokok, misalnya menjaga ZTE Indonesia, dan bagaimana praktek alutsista tersebut pada saat kita melakukan latihan dengan negara lain. Dan itu yang hendaknya dibahas lebih lanjut oleh para capres tersebut. Nah gimana tuh Pak Adit? Iya, saya sebenarnya karena memang bukan ahlinya dalam konteks pertahanan keamanan ya, saya sebenarnya sangat menikmati gitu ya, karena kita publik punya banyak informasi yang beberapa bulan terakhir ini ketika masa kampanye itu berseliweran, terutama terkait tadi alutsista yang bekas dan segala macam itu yang kemudian hari ini kita punya informasi bahwa itu persoalannya banyak gitu ya. Jadi bukan hanya sesimpel untuk mengatakan bahwa itu kompatibel, mahal murah, terus kemudian ada kerahasiaan, terus kemudian sebagainya. Jadi itu yang hari ini kita punya banyak hal yang menarik, dan kemudian nanti berharap dari para paslon ini itu punya gagasan-gagasan yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, bahwa ini harus jauh lebih konkret. Dan kemudian ini mau dibawa dengan cara yang seperti apa. Dan kalau misalkan ada mau perubahan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, perubahannya kayak apa ininya? Karena dari sisi Pak Anies dalam konteks ini kan relatif tidak ada juga untuk diskusi ini. Karena yang ada itu hanya di Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu ya, diskusinya soal ini. Nah salah satu tadi yang diperdebatkan kan adalah soal data, perbedaan data yang kemudian dimiliki Pak Prabowo, Pak Anies maupun Pak Ganjar. Tadi yang juga sempat diperdebatkan ketika debat. Menurut Anda memang seberapa penting data itu kemudian dikemukakan ketika forum debat itu berlangsung? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami. Waktunya kita cek fakta. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan ada lebih dari 3.000 perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Menurut Anies, dalam beberapa tahun belakangan sektor pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Oke, kita lihat pernyataan dari Capres nomor urut 1 soal TPPO atau perdagangan manusia, Mas. Iya, jadi tadi Anies Baswedan menyebutkan bahwa memang perdagangan manusia ini, terutama yang korbannya anak perempuan, menjadi satu perhatian yang harusnya lebih serius lah ya. Dan Anies menyebutkan datanya korban lebih dari 3.000 orang. Oke, faktanya? Ya, faktanya sebenarnya kita tidak menemukan data yang digunakan Anies, tapi berdasarkan data Kementerian PPPA bahwa yang Simfoni itu sejak 2020 hingga 2022 ada sekitar 1.418 kasus dan 1.581 korban. Jadi sampai sekarang kita belum bisa menemukan data yang 3.000 itu dari mana ya. Jadi bisa dibilang ini fakta atau? Ya mungkin Anies Baswedan punya data yang lain, cuma data yang kita temukan seperti ini. Oh oke, ini masalah tadi soal nominal ya, bukan nominal ya, tapi atau angkanya ya. Iya. Oke, selanjutnya kita juga akan lihat lagi cek fakta dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dalam sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus kuat dalam kekuatan militer. Mas Bayu. Ya ini memang menarik karena Pak Prabowo menyebutkan buku ilmu pengetahuan yang paling dasar. Meskipun kita juga tidak tahu yang disebut itu buku yang di mana yang dirujuk ya. Bahwa tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia, bangsa akan dilindas atau diambil kekayaan alamnya. Tapi ya kita lihat juga faktanya adalah. Oke, kita lihat. Memang kalau kita bicara soal kesiapsiagaan tentara, memang
tidak hanya dari jumlah ya, tapi juga kemahiran dan bisa juga termasuk profesionalisme atau kualitas persenjataan. Tapi yang mungkin dilupa adalah mungkin Pak Prabowo latar belakangnya militer ya. Dia memperlihatkan bahwa yang penting dalam pertahanan militer. Tapi ada beberapa negara yang memang tidak punya militer, tapi bisa eksis karena kekuatan diplomatiknya. Contohnya misalnya Mas? Kayak Andorra, dia memiliki kesepakatan diplomatik dengan Spanyol dan Italia kalau nggak salah. Jadi dengan Spanyol dan Prancis. Jadi Andorra memiliki kesepakatan kalau Andorra diserang, dua negara itu yang akan membantu. Atau Islandia punya kesepakatan diplomatik dengan Amerika. Ketika Islandia diserang, maka Amerika akan ikut membantu Islandia. Artinya bukan satu-satunya tentang kekuatan Artinya militer bukan tadi ya? satu-satunya kekuatan militer, tapi yang lebih penting juga kekuatan diplomatik ya. Oke, berikutnya kita juga akan cek fakta dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut dia pernah melakukan pertemuan dengan istri Jenderal Hugeng Ima Santoso. Nah, dalam pertemuan itu kepada Ganjar, Mary menyinggung mengenai polisi yang mengayomi dan hidup dengan sederhana. Saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng, bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan, polisi kita hidup dengan sangat sederhana, dan mereka punya integritas yang tinggi. Apa sih yang bisa kita lihat dari pernyataan Pak Ganjar ini soal pertemuan dengan Bu Mary? Ya, ini menarik bahwa memang faktanya pertemuan itu terjadi ya, dan ada beberapa pesan yang disampaikan. Cuma yang Pak Ganjar belum sampaikan adalah dalam konteks kapan pernyataan Ibu Mary itu disampaikan tentang apa namanya polisi yang mengayomi hidup sederhana. Kalau kita bicara Hugeng memang sebagai sosok yang sederhana ya, polisi yang sederhana, kita tahu itu ya. Tapi kalau kita bicara polisi mengayomi, ada beberapa kasus kekerasan polisi yang sekarang jadi sorotan. Terus juga ketika kita bicara gaya hidup, bahkan ketika kasus Verdi Sambo misalnya ada waktu itu Brigjen Andirian disorot karena gaya hidup bajunya yang mewah gitu ya. Padahal juga Kapolri di zaman Tito Karnavian pernah mengeluarkan perkap khusus untuk melarang anggota Polri bergaya hidup mewah. Ini juga menarik sebenarnya. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Ganjar ini harapan agar harapan Bu Mary agar polisi kita bisa mengayomi dan hidup sederhana ya, tidak foya-foya atau hedonisme. Terima kasih Mas Bayu, kita sudah ulas beberapa cek fakta dari pernyataan masing-masing capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Prabowo Subianto nomor urut 2 dan juga 3 Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Bayu. Ya, saya selalu kapan-kapan kita jumpa lagi untuk cek-cek fakta ya. Terima kasih Audrey. Tetaplah bersama kami saudara karena rekan saya Liviana Charlesa akan kembali untuk Anda. Livi. Terima kasih Audrey. Tadi kita sudah dengarkan lagi cek fakta dari rekan saya Audrey Chandra bersama dengan tim kompas.com. Dan kita akan kembali berbincang. Tadi saya ada beberapa membaca lagi artikel yang tadi kemudian sudah dikemukakan di debat. Ada pernyataan dari Pak Ganjar yang memberikan skor 5 untuk bidang pertahanan pimpinan Pak Prabowo. Bagaimana tuh Mas Bobi menanggapi itu? Ya itu kan adalah subjektif, namanya juga lagi kontestasi ya. Jadi saya rasa itu tidak perlu dipusingkan. Bapak Prabowo hanya fokus menyampaikan misi dan visinya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami apa yang ada di dalam asta-cita Bapak Prabowo dan Gibran. Jadi kalau masalah scoring dari lawan kontes, kalau misalkan justru kalau dikasih kontesnya itu dikasih bagus justru kita heran. Jadi ini bisa biasa-biasa saja karena sudah sangat subjektif dan itu tadi karena tidak bisa membedah programatiknya itu atributnya saja yang diserang terus. Jadi menurut saya itu sangat subjektif sehingga nanti yang memberikan penilaian objektif adalah masyarakat yang nantinya akan memilih mana yang programatik yang paling realistis, bukan coba-coba, tidak wacana, sudah dimulai dan ada kesinambungan dengan hal-hal yang lainnya. Mas Islah, karena tidak bisa membedah yang programatik, bagaimana tuh? Ya enggak lah, itu scoring yang diberikan oleh Mas Ganjar itu menurut saya sangat logis ya. Kadang-kadang kita ada joke belakangan ini. Gimana sih pertahanan Indonesia kok oleh kapal kayu orang Rohingya aja kok tiba-tiba bisa lolos sampai ke Aceh gitu. Dari mana ini barrier kita itu sampai sekuat apa kok bisa aja mereka itu pakai kapal kayu tiba-tiba sampai ke Aceh gitu. Ini pertahanan kita seperti apa sih? Nah ini yang memang menjadi persoalan yang paling utama dari pertahanan kita hari ini. Kalau kemudian tadi Mas Bobi dan juga Pak Prabowo bilang bahwa ini soal kerahasiaan dan sebagainya. Ini yang dimaksud rahasia itu bukan strateginya tapi penggunaan anggarannya yang digugat oleh
Mas Anies dan juga Mas Ganjar itu adalah akuntabilitas dan transparansi dari penggunaan anggaran, bukan strateginya. Strateginya oke, silakan aja, operasi intelijen, teknologi apa yang dipakai, jenis persenjataannya apa, itu bisa saja berbentuk rahasia. Tapi penggunaan anggaran kan harus akuntabel dan juga harus transparan. Nah ini yang betul-betul tidak terjawab dari debat tadi, yang seharusnya Pak Prabowo harus siap dengan berbagai data. Karena sebenarnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan ini tentang isu pertahanan, Pak Prabowo dari jauh-jauh hari seharusnya memperkaya data, karena Mas Ganjar dan Mas Anies tadi menggunakan data-data. Dan Pak Prabowo hanya melawan dengan data Anda salah tanpa memberikan data yang benar. Nah ini kan komunikasi yang pasif jadinya. Itu saya kira yang menurut saya, ini mohon maaf Mas Bobi, Pak Prabowo jeblok sekali di sini. Nah gimana Mas Zulfikar? Oke, sedikit klarifikasi mengenai data dari korban human trafficking yang disebutkan Pak Anies. Sumbernya itu dari kata data. Jadi di situ disebutkan ada sekitar hampir 3.000 orang yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Ini adalah berdasarkan laporan dari Satgas TPPO. Jadi bisa diverifikasi gitu selanjutnya. Nah terkait dengan apa yang disebutkan tadi oleh Mas Islah, ya prinsipnya adalah bahwa ketika kita melihat kualitas dari sistem pertahanan yang disebutkan oleh Mas Bobi tadi, ada beberapa indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dari sistem pertahanan kita itu masih jauh dari apa yang ingin kita capai gitu. Kembali ke permasalahan misalnya cyber security tadi, dari 5 negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, cyber security index kita itu paling rendah. Lebih rendah dari Malaysia, Singapura, bahkan lebih rendah dari Thailand dan Filipina gitu. Dan ini adalah sektor yang sepertinya tidak mendapatkan perhatian cukup. Padahal kalau kita lihat digitalisasi pemerintah itu membuat sistem pemerintahan kita itu semakin rentan terhadap serangan-serangan cyber. Jadi ini yang mestinya juga harus diberi perhatian secara proporsional supaya kita tidak terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat konvensional dan akhirnya kemudian menghabiskan biaya yang tidak efektif. Baik, Mas Zulfikar, dari debat malam hari ini seberapa yakin Anda, calon presiden Anda bisa meyakinkan para pemilih untuk memilihnya 14 Februari besok? Tapi nanti jangan dijawab, kita kembali saja. Selama debat berlangsung 2,5 jam, media sosial kita ini juga ramai sejak awal debat. Dan bahkan sebelum debat dimulai, berbagai tagar atau hashtag dan juga pembahasan ramai sekali di media sosial. Kita lihat ya bersama bagaimana sebenarnya tim dari Digital Kompas TV ini memotret keramaian media sosial selama debat berlangsung. Sudah ada di sebelah saya, ada Mas Haris Mahardiansyah, Digital Manager Kompas TV yang sudah bergabung. Malam Mas Haris. Selamat malam Audrey. Mas Haris, tadi sebelum debat sampai debat setelah debat, jadi sebenarnya apa sih yang paling diperbincangkan ramai di media sosial? Betul, jadi tim digital itu malam ini membagi perbincangan di media sosial itu menjadi 2 ya. Kita men-track berdasarkan mesin pencarian di Google, lalu kemudian di percakapan di media sosial. Kita lihat kalau di mesin pencarian Google berdasarkan Google Trend, ini kita coba dengan keyword Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, itu memang yang bisa dikatakan lebih banyak dicari orang itu Prabowo Subianto. Ini kita lihat di garis warna kuning ini, ya betul, di garis kuning ini Prabowo banyak dicari orang, lalu kemudian di awal-awal memang Anies Baswedan banyak dicari orang, lalu kemudian tapi di 2 jam terakhir ya, di 2 jam terakhir itu Ganjar Pranowo juga mulai banyak dicari orang. Nah, apa yang kemudian dikaitkan orang mencari dengan kata kunci Prabowo Subianto itu tentu saja yang dari tadi sudah kita bahas sepanjang program kita ini. Yang pertama adalah lahan tanah Prabowo, karena tadi Anies Baswedan sempat menyebutkan bahwa Prabowo memiliki tanah 340.000 hektar gitu itu ya. Langsung di search di Google langsung tuh ya? Orang penasaran apa nih, langsung dicari di Google. Lalu kemudian ada juga mengenai alutsista bekas gitu ya. Dan yang terkait Anies Baswedan, karena dia juga cukup tinggi di 2 jam terakhir itu
ternyata orang kemudian mencari karena beberapa kali Prabowo Subianto memanggil dengan sebutan Prof, sehingga Prof Anies. Betul, sehingga orang kemudian mencari di Google gelarnya Anies Baswedan ini apa gitu. Oke, next ya, tadi itu Next, yang paling betul. banyak dicari di Google. Kita lihat berikutnya. Yang berikutnya itu adalah ini kita sudah mulai masuk dengan monitoring tools yang kami pakai itu radar.com. Sebetulnya apa yang kemudian top keywords apa yang dipakai orang untuk memperbincangkan ketiga capres ini selama debat. Dan yang paling banyak? Ya, yang paling banyak tentu saja debat. Ini karena memang berlangsung debat, tapi seiring sejalan dengan yang tadi dicari orang di mesin pencari Google, kata Prabowo ini juga cukup besar lalu disusul dengan Anies. Cukup tebal kita lihat, lalu Ganjar juga ada yang mencari tapi tidak terlalu banyak gitu. Oh, yang paling banyak adalah Prabowo dan juga Anies ya? Betul sekali. Berikutnya? Berikutnya kemudian, nah ini kami track percakapan ini terjadi di Facebook, di Instagram, lalu kemudian di X atau di Twitter ya. Jadi dari ketiga capres ini Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, kita lihat memang debat malam ini jadi bukti memang saling serang gitulah ya, saling selang adu argumentasi itu terjadi di Anies Baswedan dan di Prabowo, maka conversation atau percakapan terjadi di antara kedua capres ini lebih banyak mendapatkan tone yang negatif, yang berwarna merah. Nah, sementara yang lebih diuntungkan memang kemudian adalah Ganjar Pranowo yang kemudian tone percakapannya di media sosial ini lebih banyak yang positif. Meskipun tadi tidak terlalu diperbincangkan banyak ya. Betul, iya. Oke, berikutnya masih ada lagi Mas? Masih ada, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, jadi ternyata yang menarik di debat malam hari ini itu percakapannya itu yang mengikuti itu juga banyak dari kalangan wanita. 39%, berbeda Padahal dengan hari Minggu dan malam ya. Betul, berbeda dengan debat pertama dan debat kedua itu potensi male-nya sangat besar, disusul kemudian ini kemarin di debat pertama dan kedua juga news atau media-media tentu saja yang membahas mengenai debat itu besar sekali. Tapi kalau malam hari ini ternyata wanita tuh juga banyak memperbincangkan mengenai debat ketiga ini. Gitu, Audrey. Itu tadi di mana Mas Aris sudah memperlihatkan ya yang paling banyak dicari di mesin Google yang mana dan kemudian keyword-keywordnya yang paling banyak mana. Kalau gitu saya mau kembalikan ke Liviana Charlisa, tapi saya mau terima kasih lagi buat Mas Aris. Sehat selalu ya Mas ya. Sama-sama. Livi. Terima kasih Audrey. Dan ini adalah sesi terakhir di pasca debat Pilpres 2024. Saya ke panelis terlebih dahulu, ke Mas Aditya untuk memberikan closing statement. Jadi apa yang kemudian bisa dihasilkan oleh para capres di debat tadi dan apa yang kemudian harus ditampilkan bagi masyarakat nanti di debat selanjutnya? Ya, oke. Dari sisi substansi kita mendengar para paslon ini bicara soal good governance ya, tata kelola di aspek pertahanan keamanan, politik luar negeri, geopolitik dan sebagainya. Dan itu membuka mata publik bahwa ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh khususnya Pak Prabowo sebagai Menhan, tapi juga dikritik dengan banyak hal gitu ya oleh paslon yang lain. Dan itu menarik untuk publik. Nah yang kedua adalah menurut saya adalah biasanya setelah debat-debat itu kan pasti akan ada implikasinya yang akan diamplifikasi oleh para paslon gitu ya. Jadi dari berbagai hal yang tadi sudah diperbincangkan tentu pasti akan diamplifikasi lagi. Dan itu menurut saya akan menjadi bahan diskusi yang cukup panjang juga nanti dalam beberapa hari atau beberapa pekan. Dan itu punya ekspektasi juga bahwa nanti pemilih arahnya seperti apa gitu. Jadi memang tentu debat ini punya pengaruh gitu ya. Meskipun kita kadarnya kadang-kadang di antara para termasuk juga paslon gitu ya, masih saling memperdebatkan itu efeknya seperti apa. Tapi saya sangat yakin akan punya pengaruh. Oke, Pak Teguh? Saya perhatikan ketiga capres itu sangat kaya dengan ide ya. Mereka sangat nasionalistik. Kita cukup optimis ke depan bila sekiranya mereka terpilih ya. Tapi mereka itu waktu terbatas. Sehingga tidak sempat melakukan detailing information. Misalnya Pak Anies tadi tidak berbeda data yang beliau sampaikan dengan disampaikan oleh Kompas. Tapi ternyata kalau kita berpikir ini adalah fenomena gunung es, maka perlu cek dan recheck ya. Kemudian Pak Prabowo mengatakan kekuatan militer itu mutlak itu penting sekali. Namun yang saat ini lupa beliau kemukakan adalah di tahun 2019 lalu beliau menggunakan kata kunci Thucydides. Mungkin beliau maksudkan untuk sekarang itu Sun Tzu maupun von Clausewitz ya.
Selanjutnya saya akan ke Mas Zulfikar. Jadi setelah melihat debat tadi, seberapa yakin para pemilih akan memilih Anies Baswedan? Topik dari debat capres yang ketiga ini adalah topik yang sangat penting dan malam ini saya kira Pak Anies Baswedan memberikan suatu performance yang sangat bagus ya, sama seperti yang beliau lakukan di debat pertama dan beliau menunjukkan kemampuan sebagai seorang calon presiden yang berpikir secara objektif, memberikan data, lalu kemudian menawarkan konsep-konsep yang perlu kita usung sebagai bagian dari agenda perubahan. Baik, Mas Bobi, seberapa yakin Anda pasca debat tadi para pemilih akan memilih Prabowo Subianto? Saya sangat yakin karena yang disampaikan beliau pada malam ini benar-benar fokus pada menyampaikan programatik dan beliau sangat santun. Beliau tidak menyerang atribut, beliau tetap fokus bagaimana menjelaskan walaupun katanya ada data atau tidak dibalas dengan data, apa yang mau dibalas datanya pun juga tidak jelas juga apa yang mau disampaikan sehingga masyarakat bisa menilai mana yang paling realistis, terukur, memiliki dimensi waktu yang jelas terhadap program-programnya. Baik, Mas Islah silakan. Ya, kalau kita perhatikan ya dari debat pertama sampai hari ini termasuk debat Cawapres kemarin, kalau kita lihat Ganjar Mahfud memang selalu menceritakan pertemuannya dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mewakili dari berbagai segmen masyarakat. Termasuk ketika membahas pertahanan, beliau cerita bertemu dengan istrinya almarhum Pak Hugeng, ketemu dengan tentara, ketemu dengan polisi. Ini membuktikan bahwa betul-betul pasangan ini betul-betul ingin menyedot suara dari rakyat untuk bisa menentukan trajektori kepemimpinan mereka dan yang paling saya apresiasi adalah apresiasi Pak Ganjar terhadap adanya zero attack terhadap terorisme di Indonesia tahun ini. Ini betul-betul ada kepedulian yang betul-betul sangat spesifik terhadap keamanan dan pertahanan di Indonesia. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Islah Bahrawi, Bobi Adityo Rizaldi, Zulfikar Amir, Aditya Perdana dan Teguh Reza Syah. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah hadir bersama kami di pasca debat Pilpres 2024. Saudara, demikian pembahasan kita di pasca debat Pilpres 2024. Terima kasih kepada seluruh perwakilan tim ses dan panelis yang sudah hadir malam hari ini. Semoga dengan debat capres tadi dan pembahasan kami malam hari ini bisa semakin meyakinkan pemilih. Pastinya rakyatlah yang akan menentukan siapa pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Saya Audrey Chandra. Dan saya Liviana Cerlisa. Terima kasih dan saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.